ya dari masing-masing seksi subak. Ya, di seksi SI itu nantinya produknya adalah peta mutu. Seksi EPMP itu produknya adalah laporan program fasilitasi, baik itu melalui sekolah model, ya, bimbingan teknis, ya, capaian juga hasil sekolah modelnya, baik itu sebelum back dulu, back, ya. Yang seksi EPMP yaitu capaian hasil sekolah modelnya, ya, baik itu keterlaksanaannya maupun capaian mutunya, ya. Di seksi EPMS, ya, data hasil supervisinya seperti apa nantinya, ya. Kemudian data hasil analisis mutu, ya, baik itu menggunakan hasil ujian nasional, ya, peta mutu, akreditasi dan sebagainya, ya. Nah, ini perlu didiskusikan nantinya, ya, dengan kondisi seperti ini, sehingga nantinya output yang Bapak dan Ibu harus hasilkan di tingkat seksi subak ini juga harus dipenuhi. Demikian juga di subak umum, ya, harus ada nantinya laporan keuangan, ya, dari sisi keuangan misalnya rekon, B19, simak BMN, dan penggunaan sistem aplikasi yang nantinya akan dievaluasi. Nah, produk-produk ini yang nantinya teman-teman harus didiskusikan bagaimana mencari menghasilkannya, ya, memproduksinya atau menghasilkannya. Di tengah-tengah kita nantinya kondisinya seperti ini, ya, ini. Next. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga berkenaan dengan penanganan keamanan lingkungan, ya. Yang pertama bagi staf yang melaksanakan tugas di kantor, ya, walaupun mungkin teman-teman juga termasuk di dalamnya yang sebenarnya ditugaskan bekerja dari rumah, kemudian datang ke kantor juga untuk menjaga diri sesuai dengan anjuran yang pertama melakukan cuci tangan, ya, social distancing, dan untuk yang sakit itu ya mohon untuk tidak ke kantor lah dulu, ya, dengan adanya surat keterangan dari dokter nantinya mungkin bisa menyusul. Kemudian yang kedua, ya, kita berharap bahwa ada fungsi kontrol, ya, tamu yang masuk, ya, sesuai dengan pos penerimaan tamu, ya. Ini fungsi filternya nanti oleh tenaga keamanan. Nanti juga saya setelah ini akan rapat dengan teman-teman di non ASN khususnya di tenaga keamanan maupun yang menangani lingkungan. Ini diharapkan untuk mengontrol tamu, ya, sehingga nantinya tamu itu bisa difilter terlebih dahulu sebelum masuk ke lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, ini saya berharap kepada teman-teman khususnya di bawah kepemimpinan Pak Boni, ya, dan teman-teman di BMN untuk melakukan penyemprotan, ya, secara berkala untuk ruangan-ruangan kerja dan ruang publik, ya. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ya. Kita sudah diminta untuk mempersiapkan LPMP sebagai tempat penanganan COVID-19. Nah, sebenarnya di satu sisi kita agak riskan karena kita harus menerima pasien maupun yang orang-orang yang dalam pengawasan nantinya, ya. Ini sebagai tempat penanganan COVID-19. Ini berlaku untuk semua LPMP dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, ya, ini tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi mohon kepada teman-teman di perlengkapan maupun di rumah tangga untuk mengantisipasi, ya. Mengantisipasi dalam hal pertama kita mempersiapkan untuk masuknya orang ke lingkungan kita, ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penyiapan wismanya, ya. Kemarin kita hanya menyetor datanya itu hanya 48 kamar, ya, 48 kamar yang akan digunakan. Ya, ini mohon ini mohon untuk diantisipasi dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi kita perlu mengantisipasi, ya, baik itu nantinya kesiapan masuknya pasien, ya. Ya, kita harus perlu membuat nantinya mungkin bilik untuk desinfektan dan sebagainya, ini mohon dipersiapkan, ya, nantinya. Punya Pak Iwan ini. Halo. Ya.
Pak Iwan, ya silakan Pak. Nggak bisa ini di sini. Oh, bisa Pak, bisa. Bagus Pak. Nah, cuman gambarnya doang Pak, berhenti Pak. Tapi suara oke Pak. Lanjut Pak. Pak Iwan. Pak Iwan putus. Aku sekali. Yono. Mungkin lagi Ada Pak Iwan. Pak Yono. Ribut lagi. Pak Yono, burung Pak Yono. Ada Pak Ustadz. Ayo. Pak Yono. Ambiwo. Orang Serang ngapain di Rangkas? Ayo, tarik jebel. Ibak heula, Bun. Bubun ibak heula. Mana putus? Bur dulu lah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya nyalain. Dadang enggak? Ya Allah. Halo. Nyalain gelap lu. Halo. Halo. Oh, dia halo. Ih. Dari hari main. Kapan musuh? Yo. Kopi break. Kopi break. Om Badar, komen Om Badar. Oh, masuk. Masuk, tuh. Apa? Pak Iwan putus ya. Yan. Ayo Yan. Pak Iwan putus tuh, belum masuk lagi. Bang Iwan diputus Pak I. Ayo masuk. Kan keren amat ke masjid nggak berani. Oh, itu ada yang namanya Asus. Itu ada yang namanya Asus itu. Dede. Nah, mau ini dulu. Mantep, Mbak. Dede, gitu. Dede. Fotonya ganti, Jen. Gila nih. Enggak kena semua ini. Ada beberapa orang. Rahman, Pak Kepala habis kuota Pak Rahman. Kaos Niki dari kemarin itu terus, Mik. Transfer. Lo gak mandi-mandi dari sejak Ada. Zoom di SI ya? Halo Mas Faisal. Ya, silakan Pak. Oke, Pak. Sudah lagi Pak. Ya. Lanjut. Ya, next. Ya, ini Bapak dan Ibu berkaitan dengan program tahun 2020 ya. Ini Bapak dan Ibu untuk
di tingkat Paudikdasmen ini perlu saya sampaikan bahwa untuk program tahun 2020 ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar, ya. Di antaranya nanti kita berharapkan untuk bisa memfasilitasi pemerintah daerah bagaimana nantinya bisa menjalankan kebijakan Merdeka Belajar, ya. Dan di dalamnya ada terkait dengan PPDB dan sebagainya, kemudian nanti juga berkaitan dengan BOS dan juga nantinya bagaimana nantinya penerapan pembelajaran, ya, yang peningkatan kualitas pembelajaran di dalamnya sehingga nantinya bisa mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Jadi fungsi dari LPMP nantinya, ya, Bapak dan Ibu, lebih diperkuat dalam hal memfasilitasi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini mereka bisa menjalankan tugasnya, ya. Sekali lagi fungsi LPMP nantinya adalah bagaimana nantinya memfasilitasi pemerintah daerah agar nantinya dia bisa menjalankan fungsinya, memberikan pelayanan kepada satuan pendidikan maupun kepada masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam kebijakan ini, Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui bahwa sudah ada restrukturisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang di dalamnya ini sudah ada bagian-bagian unit baru, ya, seperti pusat dari pengembangan karakter, kemudian pusat pembiayaan dan sebagainya. Ini sudah dialihkan, ya, program ini yang dulunya di Direktorat Jenderal Dikdasmen, ini sudah dialihkan ke pusat-pusat yang sudah dibentuk, seperti pusat pengembangan karakter, ya, penguatan karakter, kemudian pusat prestasi, ya, ini lomba-lomba yang nantinya akan dikelola oleh pusat-pusat yang sudah dibentuk tadi. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melakukan revisi, ya, Bapak dan Ibu, melakukan revisi, dan nantinya ada rambu-rambunya, ya, dari revisi ini. Namun demikian, kita masih menunggu, ya, informasinya dalam minggu ini akan dilakukan revisi secara besar-besaran di Paudikdasmen, ya. Nah, apakah kita nantinya tapi pagunya ini saya dapat informasi pagu ini akan dipotong, ya, pagu kita akan dipotong untuk nantinya memberikan kontribusi dalam penanganan COVID maupun nantinya untuk pengembangan Center of Excellence. Nah, kami perlu juga sampaikan untuk Center of Excellence ini baru di piloting, ya, di Provinsi DKI Jakarta, dan untuk di provinsi yang lainnya ini belum dilakukan, ya, sehingga nantinya di tahun-tahun berikutnya ini kita masih menjalankan fungsi atau tugas sebagaimana mestinya, sepertinya seperti itu. Next. Sebelumnya ini. Back. Nah, terus dulu. Next dulu. Nah, ini back. Nah, ini rambu-rambunya Bapak dan Ibu, ya. Pertama, kegiatan supervisi dan pendampingan agar ditunda, ya, sampai dengan proses revisi karena ada alokasi UPT untuk anggaran supervisi ini tadi seperti saya sampaikan untuk akan dipotong, ya, 50%, ya. Sehingga nantinya kita masih menunggu, ya, untuk ada realokasi anggaran tadi, ya. Tidak dihilangkan supervisinya, tetapi diambil anggaran untuk supervisi dan pendampingannya 50% dipotong. Kemudian yang kedua, untuk belanja modal, ya, belanja modal dalam hal ini misalnya pembangunan, ya, pembangunan fisik, pengadaan barang dan sebagainya, itu akan dilakukan penundaan. Bahkan nantinya mungkin akan ada blokir anggaran, kecuali untuk yang pekerjaan lanjutan. Misalnya kita membangun tahun ini tahap 1, dilanjutkan tahap kedua. Nah, ini akan dilanjutkan, tetapi manakala itu ada pekerjaan baru, maka belanja modalnya atau belanja pembangunannya ini akan ditunda. Kemudian pelaksanaan kegiatan lomba untuk jenjang SD dan SMP itu ditunda, ya, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Ya, ini pekerjaan lomba-lomba, ini khususnya yang ada di kabupaten kota, ya. Ini juga mungkin kegiatan yang akan dititipkan, ya, ke kita, ini akan ditunda untuk pemberitahuannya lebih lanjut.
Back dulu Mas, yang tadi Mas, RB. Nah, kemudian tim RB Bapak dan Ibu, ya. Ini persiapan RB kita, ya. Tim RB ini kita masih bekerja, tetap mendorong untuk pergerakan reformasi di Banten. Ya, walaupun Bapak dan Ibu pada kondisi ini kita melakukan pergerakan reformasi di Banten. Kemudian diharapkan, halo, Halo. tes, Tes. tes. Oke, Pak. Ya, terdengar Mas? Lanjut. Ya, kemudian setiap staf ini diharapkan mendukung setiap staf diharapkan mendukung pelaksanaan RB, ya. Dalam hal, ya, diharapkan memahami tugas pokok dan fungsinya, ya. Memahami produk yang dihasilkan dari setiap uraian tugasnya. Jadi nantinya salah satu contohnya tugasnya adalah menyusun instrumen peta mutu pendidikan, ya. Maka produknya adalah instrumen peta mutu. Ya, demikian juga misalnya tugasnya pengecekan barang inventaris kantor, ya, maka produknya itu lembar pengecekan. Nah, nantinya kita akan Bapak dan Ibu akan mensurvei kembali, ya, untuk mengetahui Bapak dan Ibu pemahaman tentang tugas pokok dan fungsinya, dan nantinya kita akan tetap melaksanakan program, ya, yang akan terus dijalankan, baik itu dari sisi fisik, ya, pengembangan SDM, maupun nantinya kerjasama dengan pihak luar yang nantinya akan menjadi penilai kita pemberian layanan LPMP kepada pihak eksternal. Next, Mas. Next. Nah, ini akan saya sampaikan tentang isu strategi saat ini, ya, kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya tentang PPDB zonasi, kemudian dengan bantuan operasional sekolah. Dua hal ini dulu, ya, nanti kita akan lanjutkan, ya. Terus, next. Nah, PPDB, Bapak dan Ibu, ya, itu aja Mas, langsung keluar dulu Mas di kebijakan PPDB dulu Mas, yang file satunya. Halo Mas Faisal. Ya, tunggu Pak. Ini lagi loading. Ya, ini perlu saya sampaikan juga teman-teman untuk bahan informasi, ya, Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB. Next. Nah, sebelum kebijakan PPDB ini dilakukan, bahwa ada labeling sekolah yang dikatakan sekolah favorit, ya, yang mengakibatkan bahwa siswanya itu harus menempuh, ya, karena dia mengejar untuk sekolah favorit, maka dia harus menempuh sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya, ya. Ada kompetisi, ya, pada siswa yang menyebabkan ada eksklusivitas dari siswa. Kemudian ada cap bodoh anak dan pintar karena berdasarkan dengan penilaiannya berdasarkan dari hasil capaian akademik. Kemudian juga guru tidak termotivasi untuk meningkatkan kompetensi karena ya sekolahnya sudah dianggap favorit, ya. Jadi gurunya itu merasa berada pada zona nyaman, sehingga juga menyebabkan suburnya praktek jual beli kursi dan pungli, ya, karena tadi adanya sekolah favorit yang mendorong persaingan. Next. Nah, ini beberapa manfaat Bapak dan Ibu, ya. Nanti bisa diketahui bahwa manfaatnya utamanya adalah pemerataan akses, ya. Bahwa Bapak dan Ibu setiap siswa itu memiliki hak untuk bersekolah dimanapun dia berada, ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, terutama yang berdekatan dengan lingkungan sekolahnya, ya, karena nantinya akan memudahkan dari sisi transportasi maupun dari sisi keberadaan dia di lingkungan yang ada dekat dengan sekolah, ya. Nah, kemudian next.
Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa temuan ya yang nantinya yang terjadi pada saat PPDB tahun 2019. Di antaranya pertama banyak juknis dan jalur PPDB yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud ya. Nah, nanti juga kita akan sampaikan kepada teman-teman ya. Sebenarnya sudah ada Permendikbud, setiap tahunnya ada sudah Permendikbud untuk penerapan PPDB yang dituangkan di dalam juknis ya, yang harus dituangkan oleh juknis di setiap kabupaten kota maupun peta zonasinya. Nah, ini yang tidak dijadikan acuan oleh pemerintah daerah ya. Sehingga dia akan menerima peserta didik dengan persentase yang berbeda. Kemudian belum semua Pemda menetapkan zonasi PPDB. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga kebingungan orang tua untuk di mana anaknya masuk zona yang mana ya, zona di mana untuk mendaftarkan sekolahnya karena pemerintah daerah tidak menetapkan zonasi PPDB-nya. Kemudian yang ketiga, ini pengumuman daya tampung tidak sesuai dengan rombel. Jadi ada yang disimpan ya oleh sekolah ya sehingga tidak diumumkan. Nah, ini kita mungkin motifnya adalah untuk tadi bina lingkungan dan sebagainya ya. Kemudian juga ada misalnya mekanisme yang masih berbasis nilai ya. Mekanisme seleksi siswanya masih berbasis nilai ya. Walaupun memang udah ada persentasenya ya untuk jalur prestasi, ini masih ada yang melebihi dari ketentuannya. Kemudian juga pemalsuan ya, pemalsuan surat kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, ini juga menjadi yang terjadi di tahun 2019. Next. Nah, ini adalah tujuan PPDB ya, nanti bisa dibaca bahwa tujuannya untuk memberikan pelayanan ya, layanan yang tidak berbeda antara siswa yang A dengan siswa yang B ya, tidak ada diskriminatif ya. Nah, ini yang menjadi prinsip maupun tujuan dari Permendikbud nomor 44 ini. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, persyaratan calon peserta didik tahun 2020 sama dengan Permendikbud yang lama ya. Nomor 51 tahun 2018 ya. Jadi untuk TK ini berusia 5 tahun ya atau paling rendah 4 tahun ya. Kemudian kelas 1 SD 7 sampai 12 tahun ya. Kemudian untuk SMA nah, kemudian untuk SMP 15 sampai 15 tahun, paling tinggi 15 tahun. Nah, nanti pada Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan bahwa bagaimana nantinya usia di atas 15 tahun ya. Nah, informasi yang kami terima bahwa diprioritaskan untuk siswa yang di bawahnya dulu. Ya, di bawahnya terlebih dahulu sampai dengan memenuhi kuota yang telah ditetapkan, baru setelah itu kalau ada kelebihan baru diterima untuk yang lebih dari 15 tahun. Jadi diprioritaskan dulu kepada siswa yang di bawah usia yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya SD ini usia maksimal ada 12 tahun ya. Jadi diupayakan dulu yang masuk di bawah itu dulu ya. Dan paling rendah 6 tahun untuk SD. Jadi untuk SMP paling maksimal adalah 15 tahun terhitung tanggal 1 Juli ya. Nah, jadi kalau untuk yang lebih dari itu ini daftar tunggu dulu seperti itulah ya. Daftar tunggu terlebih dahulu diprioritaskan untuk anak yang berusia di bawahnya dulu sampai dengan adanya kuota ya. Jadi kalau ada seperti pertanyaan seperti itu nantinya kita bisa menjelaskannya. Next. Nah, SMA juga kelas 10 untuk SMA SMK berusia paling tinggi 21 tahun ya. Usianya paling tinggi 21 tahun. Next. Next. Nah, next dulu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam